Kamu sakit udah berapa lama? Dia ikut tanya dokter. Makan tapi masih mau nggak? Makanya mau. Maunya yang basah aja. Bukan sorry ya. Tuh ini udah. Ini udah nanas. Iya, makanya kayak mau pecah gitu ya dok ya. Dalamnya udah nanas. Oh sakit ya. Oh iya. Ini kira-kira dia usia berapa ya dok? Kalau lihat dari giginya sih udah lumayan senior ya. Ini dia tadinya udah patah. Jadi setidaknya udah 5 tahunan. Oh iya. Di atas 5 tahun ini. Oh, udah usia juga ya dia. Udah lumayan Cuma karena dia berusia. sakit kali ya jadinya. Orangnya. Kalau benjolan gini, nah ini harus dirawatnya benar-benar intensif nih. Jadi ini kan kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama adalah infeksi, isinya nanah, jadi kayak bisul. Gitu. Cuma kalau udah ngelihat kayak kondisi kayak gini sih, saya curiga juga udah berubah jadi tumor. Makanya udah ada benjolan massa yang nonjol ya. Nah, cuma kalaupun kondisi seperti ini nih, kalau saya pencet ini keluar nih cairan. Iya. Jadi ini harus benar-benar ya diobatinnya lebih ke suportif aja, karena kalau mau dioperasi pun saya waktu ini kondisinya cukup nggak kuat ya. Betul. Karena kondisinya kalau diangkat nih misalnya diangkat dioperasi nggak ada bahan untuk nutup. Iya, malah nanti kayak jebol lagi kayak kasus gitu. Yang betul. Makanya kalau kondisi kayak gini sih saya lebih prefernya kita obatinnya seperti lebih ke suportif terapi. Jadi ya sementara dibantu dibersihin lukanya, terus diobatinnya pakai salep dulu. Gitu selama kondisi bunganya masih memakan, walaupun dia ada benjolan tapi dia bisa beradaptasi dengan benjolannya itu. Gitu dan tapi yang itunya harus dia nggak perlu dipecahin gitu. Sementara ini jangan dipecahin dulu. Jadi nanti kita biarkan dia sesuai biarkan, alurnya lah ya. Betul. Jadi kita tetap obatin, tapi obatin dalam kondisi yang nggak agresif ya. Karena kalau langsung dipecahin, dirobek misalnya, dikeluarin dan segala macamnya, takutnya malah jadi infeksinya malah tambah parah di dalam. Tambah parah ya. Itu kayak gitu perlu di USG atau apa, dicek darah atau apa gitu enggak dok? Enggak, kalau untuk kondisi ini sih enggak perlu sampai USG. Nah kalau cek darah sebenarnya lebih ke arah evaluasi untuk kondisi infeksi sama anemia, tapi bukan kondisi yang wajib dicek darah ya. Gitu. Diobatin aja dulu ya dok. Ya kita obatin dulu aja ya. Minggu depan ya dok ya. Boleh. Kontrol lagi. Untungnya sih dia belum sampai ke hidungnya. Iya, hidungnya sebenarnya dia yang sebelah kiri udah mulai di dalamnya udah mulai kayak gitu sih ya. Cuma yang kanan kayak susah ya. Betul, yang kanan masih bagus. Jadi dia masih bisa nafas dengan enak. Cuma yang kiri itu udah mulai ketutup ya. Betul, udah mulai. Makanya dia bunyi ya. Tapi bukan karena pilek ya dok? Pileknya sih saya lihat nggak terlalu banyak ya. Jadi bukan karena pilek, tapi karena agak napasnya kesumbat. Karena yang sebelah kirinya ini benjol. Kalau ini rontok ini karena emang udah usia apa jamur atau apa doknya? Soalnya growak gitu tuh. Apa karena jamur apa karena mungkin sebelumnya jamur, tapi ini sudah nggak ada jamur. Ini kulitnya udah bagus, tapi kalau saya lihat ini pertumbuhan rambutnya udah nggak ada ya. Karena dia udah usia ya. Iya bisa jadi karena beberapa faktor, bisa jadi kayak misalnya sebelumnya ada infeksi yang sampai ngerusak bagian akar, jadi rambutnya itu nggak bisa tumbuh lagi, jadi botak. Oh iya. Ini ada yang donasinya di luar. Makanya buat bukti dok. Iya dok, jadi saya rekam dok. Biar promosi positif juga sama dokter Kevin. Ya harus bersih. Terus juga mungkin harus pakai kolat. Ada kolat. Ada ya, dipakai soalnya kalau warisan. Di sananya nggak beres ya.